Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Andreas Tito Onang Patono. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang tips cara membaca yang baik. Sebelum kita sampai pada cara, metode, tips membaca, saya ingin mengajak Anda semua mengetahui apa sebenarnya membaca itu. Membaca adalah suatu proses, suatu aktivitas untuk mencari informasi, proses untuk menemukan ide, gagasan, proses untuk memahami isi dari sebuah bacaan. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu membaca, mari kita pelajari bagaimana cara membaca yang baik tentunya ya. Kita perlu mencari cara, mencari metode, mencari tips agar kita bisa membaca dengan lebih mudah, bisa memahami isi bacaan dengan lebih mudah. Ini tips-tips yang saya lakukan, saya alami setiap hari. Langkah pertama adalah sebelum kita membaca, kita harus mempersiapkan tempat. Kita harus mencari tempat yang nyaman, mencari tempat yang sepi. Kita harus mencari waktu juga, waktu luang, sehingga kita tidak tergopoh-gopoh, tidak disibukkan, dibingungkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita harus mempersiapkan hati kita, hati yang tenang, hati yang jernih. Persiapan adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, sebelum kita membaca, alangkah baiknya bila kita membuat beberapa pertanyaan dulu. Bertanya kepada diri kita, apa yang ingin kita cari? Apa yang kita butuhkan? Apa yang ingin kita ketahui? Kita bisa membuat beberapa pertanyaan ya seputar siapa saja yang terlibat. Kita ingin tahu siapa saja yang terlibat, siapa saja yang berperan dalam suatu kejadian misalnya. Kita bisa membuat pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi, mengapa bisa terjadi, bagaimana terjadinya, bagaimana kejadiannya. Dan kita bisa membuat pertanyaan tentang bagaimana penyelesaiannya, jalan akhir ceritanya gitu. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita membaca. Kita harus punya target dulu, apa yang akan kita ketahui. Langkah yang berikutnya adalah
skimming atau scanning. Scanning itu adalah proses membaca dengan cepat. Hanya sekedar ingin mengetahui pandangan, sudut pandang pengarang secara menyeluruh, secara global, secara umum, secara general. Membaca dengan cepat itu membantu kita untuk menemukan informasi pada bagian-bagian mana informasi yang kita butuhkan itu ada dalam buku tersebut. Ya, istilah skimming itu adalah membaca cepat hanya untuk mencari ide, gagasan secara sepintas saja. Itu langkah yang ketiga tadi. Langkah yang keempat adalah setelah kita tahu pada bagian mana dari buku itu yang terdapat, yang ada informasi yang kita butuhkan, kita mulai membaca dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, agar kita bisa lebih memahami, lebih mendalami informasi yang kita dapatkan tersebut. Dan ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita untuk lebih mendalami. Butuh suatu permenungan juga. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah menyalin, mencatat, menyimpulkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita peroleh. Kemudian kita membuat tulisan, membuat catatan dengan kata-kata kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, agar kita semakin memahami, semakin mengerti, lebih mengerti isi, lebih paham lagi tentang isi dari ilmu tersebut, pengetahuan tersebut. Mengapa harus dengan menulis? Pengalaman saya bahwa dengan menulis kita belajar berulang-ulang. Sebelum kita menulis, kita belajar apa yang akan kita tulis. Pada saat menulis kita juga belajar tentang hal-hal yang sedang kita tulis. Dan setelah menulis, kita juga akan membacanya kembali, tulisan tersebut. Dan itu membuat kita lebih memahami lagi apa yang sudah kita tulis. Berarti kita belajar lebih dari 3 kali, berulang-ulang. Dan itu yang saya rasakan, bahwa dengan menulis kita akan semakin dalam, semakin mengerti, memahami dari suatu informasi, dari suatu ilmu pengetahuan yang sedang kita pelajari. Demikian ulasan singkat dari saya. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda. Terima kasih.